Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Ma'ba'ad, yang saya hormati para kiai, para pengurus Nahdlatul Ulama dari cabang Jember, cabang Kencong, beserta semua MWC dan Ranting yang hadir, Muqaddimah yang kita hormati, Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jember, Kiai Muhyiddin Abdul Somad, beserta seluruh jajarannya, ada Ketua Tanfidiyah Jember, dan juga jajaran dari Rais dan Ketua Kencong. Yang saya hormati Pak Bupati Kabupaten Jember, Pak Hendi Siswanto, beserta jajaran Forkompinda dan unsur-unsur pemerintahan yang hadir. Alhamdulillah, saya datang bersama-sama dengan Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Fahru Razi, dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tadi dia tidak mau disebut kiai, tapi sebetulnya juga sudah agak kiai. Saifullah Yusuf, Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Gus Gudvan Arif. Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati, Pak Hendi, atas bantuannya dengan terlaksananya pertemuan ini. Saya insya Allah siap untuk datang ke Pendopo Kabupaten Jember nanti. Saya memahami bahwa ada 4 pitu yang jumlahnya 4, yang tidak boleh ditinggal salah satunya. Jadi harus ada semua 4 pitu ini. Pitu. Pitu yang pertama itu pitutur. Orang itu harus mau mendengarkan pitutur. Kalau sudah mau mendengarkan pitutur, insya Allah nanti bisa mendapatkan pitu yang kedua, yaitu pituduh. Nah, pituduh ini yang menjadi syarat untuk mendapatkan pitulung. Jadi ini Ketua PC Jember ini ya selama ini memang sudah cukup baik, mau mendengarkan pitutur dari Pak Bupati, sehingga mendapatkan pituduh, sehingga pantas mendapatkan pitulung. Nah, cuma pitulung itu tidak bisa begitu saja, harus ada pitu yang satu lagi, yang nomor 4 ini. Pitulung itu hanya bisa datang kalau ada pitukon. Maka saya akan sembadani pitukonnya ini, datang ke Pendopo Kabupaten Jember nanti insya Allah. Terima kasih kepada Bapak sekalian. Ini ada juga ibu-ibu dari Muslimat, lupa saya, mohon maaf. Dari Muslimat, Fatayat ada, Bu? Ada Fatayat, Alhamdulillah. IPPNU juga ada, Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan ini. Kenapa saya dan teman-teman di PBNU ini setiap kali ada kesempatan ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu dengan jajaran kepengurusan
kalau perlu sampai ke tingkat yang paling bawah yaitu ranting seperti yang kita adakan pada hari ini. Kebetulan tadi malam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar pembukaan Festival Tradisi Islam Nusantara di Banyuwangi. Ini merupakan salah satu kegiatan yang termasuk rangkaian kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati, merayakan satu abad hari lahir Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah tadi malam pembukaan Festival Tradisi Islam Nusantara ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Alhamdulillah. Ini memang cukup istimewa karena ya NU ini istimewa. Kita bisa lihat selama ini Presiden Jokowi ini tidak pernah jauh-jauh dari NU. Kalau ada permintaan dari NU itu hampir ya, sebagian besar beliau ya menyetujui. Termasuk kemarin walaupun di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, beliau datang ke Banyuwangi hanya untuk acara kita, dan malam itu juga langsung kembali ke Jakarta. Ini luar biasa. Maka ya kita harus sungguh mengapresiasi apa yang menjadi maksud baik, niat baik dari Presiden Jokowi ini dan mengapresiasi hubungan batin beliau yang dekat dengan Nahdlatul Ulama selama ini. Ya, maka tadi malam saya katakan bahwa kita Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah meninggalkan Presiden Jokowi sendirian. Alhamdulillah. Nah karena ini kita punya juga beberapa kegiatan seperti di Jember, di Bondowoso, dan di Lumajang nanti, maka sekaligus kita minta ada pertemuan dengan seluruh jajaran pengurus di Jember dan Kencong ini sampai ke pengurus rantingnya. Karena kita, seperti tadi disinggung oleh Ketua PC, kita akan mendirikan satu badan usaha milik NU. Yang ini kita dirikan pertama kali di Jember sebagai pilot project. Dan alhamdulillah sudah 90% siap, maka saya harus datang untuk lihat, untuk memastikan bahwa ini segera berjalan, karena nanti peresmian atau peluncuran dari program BUMNU ini juga akan menjadi salah satu di antara rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan harlah satu abad Nahdlatul Ulama. Ya, mudah-mudahan sebelum tanggal 7 Februari dalam waktu dekat ini bisa segera diresmikan BUMNU-nya ya, dengan peluncuran program yang kita targetkan mudah-mudahan bisa berhasil. Di dalam periode ini insya Allah kita akan kejar target 250 BUMNU di seluruh Indonesia, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertemuan dengan pengurus NU sampai ke tingkat yang paling bawah ini bagi PBNU sangat penting, sangat-sangat penting. Karena kita berkewajiban
mewujudkan apa yang menjadi hakikat dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nahdlatul Ulama itu pertama-tama, hakikat Nahdlatul Ulama itu pertama-tama adalah thariqah diniyah. Kenapa kita ini menjadi orang NU? Karena kita beragama dengan cara NU. Ini berarti bahwa kita ini sedang menjalani, kita hidup dengan mengikuti thariqah NU, ala thariqati Nahdlatul Ulama. Ini jalan beragama yang kita pilih, karena itu kita menjadi NU. NU ini thariqah. Itu sebabnya walaupun kita ini tidak pernah membuat pendaftaran anggota, tidak ada pendaftaran anggota, nggak ada pencatatan. Malah kemarin saya katakan program-program Kartanu harus dihentikan sementara, karena harus kita atur ulang supaya tidak kacau balau seperti yang selama ini ada. Kita tidak punya pendaftaran anggota, tidak punya daftar anggota, tetapi ketika ditanya penduduk Indonesia ini, ditanya dengan soreh, sampean ini muslim atau tidak? Jawabannya muslim. Sampean ikut mana? Apakah ikut NU, Muhammadiyah atau yang lain-lain? Yang menjawab sorry ikut NU itu ada 59,2% dari seluruh penduduk muslim Indonesia. Itu berarti 59,2% dari sekitar 238 juta orang penduduk muslim. Berarti tidak kurang dari 140 juta orang Indonesia adalah orang NU. Sekurang-kurangnya mengaku sebagai orang NU, merasa sebagai orang NU. Kalau ditanya ikut siapa, jawabannya ikut NU, walaupun tidak didaftar. Kenapa? Karena mereka ini merasakan beragama dengan cara NU. Beragama dengan thariqah Nahdlatul Ulama. Ini penting. Nah, agar Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh bisa berfungsi sebagai thariqah yang sebenar-benarnya. Thariqah yang sebenar-benarnya. Thariqah yang memang betul-betul mencapai apa yang menjadi tujuannya sebagai thariqah. Itu berarti ya kita harus mampu menghadirkan Nahdlatul Ulama ini sebagai landasan ikatan ruhaniyah di antara warga Nahdlatul Ulama di mana saja. Nah itu berarti apa? Kita harus menyambungkan sungguh-sungguh sanad keberagamaan di antara kita dan antara kita dengan guru-guru kita kepada guru-gurunya, secara mutasil kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya hakikat dari Nahdlatul Ulama sebagai thariqah. Inilah yang kita pahami dari Muqaddimah Qanun Asasi yang merupakan khutbah iftitah Rais Akbar, pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ketika beliau menyeru kepada para ulama untuk bergabung di dalam Nahdlatul Ulama ini. Halummu ayyuhal ulama
wasadatul atqiya. Jadi yang diajak mari wahai ulama dan para sayyid yang takwa-takwa. Ya sepertinya yang tidak takwa enggak diajak, yang diajak yang takwa-takwa aja. Wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibi al-a'immatil arba'ah. Dari semua ulama dan sayyid-sayyid yang takwa dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dari kalangan ahli mazhab 4, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Nah, diajak untuk apa? Ila hadhil jam'iyah al-mubarakah al-mausumah binahdlatil ulama. Mereka diajak untuk bergabung di dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Kenapa mereka yang diajak bergabung? Kata Hadratus Syekh, antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Ini yang penting, bittisalis sanadi ilaikum. Anda semua, wahai para ulama dan para sayyid yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Anda semua telah mengambil ilmu dari orang-orang sebelum Anda dan orang-orang sebelum Anda, dari orang-orang sebelum mereka, dengan sanad yang bersambung kepada Anda. Di sanadnya bersambung. Dan ini berarti merupakan pelaksanaan dari seruan Rasulullah Muhammad SAW. Ala inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka hati-hatilah, waspadalah kalian dari mana kalian mengambil agama. Ngambil agama itu harus jelas. Maka sanadnya harus jelas. Sehingga yang diajak oleh Hadratus Syekh untuk bergabung di dalam Nahdlatul Ulama ini ya ulama yang punya sanad. Kalau ulama muridnya Mbah Google enggak. Apalagi ulama yang ngarang sendiri. Yang diajak adalah ulama yang punya sanad. Karena ulama yang punya sanad ini dikatakan oleh Hadratus Syekh, ya, fa'antum khazanatuha wa abwabuha. Maka Anda semua wahai para ulama yang bersanad adalah gudang-gudang ilmu dan pintu-pintunya ilmu. Fala ta'tul buyuta min ghairi abwabiha. Orang itu tidak boleh masuk rumah-rumah enggak lewat pintunya. Ya, faman atal buyuta min ghairi abwabiha summiya sariqon. Kalau ada orang masuk rumah sana sini enggak lewat pintu, itu namanya maling. Nah, ini thariqah Nahdlatul Ulama ini. Nah, ini harus kita tegakkan. Maka kita yang namanya dakwah Nahdlatul Ulama itu pada dasarnya adalah menyambungkan sanad dari para guru ini kepada jamaah, sehingga jamaah ini menjalankan agama melalui thariqah Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh ada yang tanggung jawab. Tidak ngarang sendiri-sendiri. Sehingga kalau dihisab itu nanti jelas. Sampean kok melakukan begitu itu dari mana dasarnya? Jawabnya gampang, tinggal ikut Kiai Muhyiddin Abdul Somad, itu aja selesai. Ya, biar nanti Kiai Muhyiddin yang tanggung jawab. Ya, nanti kalau Kiai Muhyiddin ditanya, ya beliau jawabnya ya saya dari Kiai Tebuireng. Guru-guru beliau, ya, nanti biar kiai-kiai itu yang tanggung jawab. Gitu. Malah kakek saya dulu, ya,
Kiai Bisri Mustafa itu bilang sama orang-orang, kalau kalian mengaku sebagai santriku, jangan khawatir nanti kalau mati nggak usah repot-repot menghafal. Pokoknya kalau ditanya mungkar nakir macam-macam, kalian jawab saja, saya ini rombongan. Man robuka, rombongan. Man nabiyuka, pokoknya rombongan. Kalau ditanya rombongannya siapa, bilang rombongannya Kiai Bisri, biar mungkar nakirnya nanya saya. Sampai bilang begitu. Kenapa begitu? Karena sanad. Dan kenapa berani? Ya karena nanti kalau ditanya itu katanya orang-orang rombongan sampean gimana? Iya memang santri saya. Ya tapi ini saya bukan rombongan sendiri, ini saya ikutkan rombongannya kiai saya. Kiai Khalil Harun. Kalau enggak percaya sampai tanya sendiri sana. Gitu. Nanti biar mungkar nakirnya nyari Kiai Khalil Harun. Nah, nanya Kiai Khalil Harun juga jawabnya sama, iya memang itu rombongan saya. Tapi saya ikutkan rombongannya kiai saya gitu. Terus nanti kalau mungkar nakirnya ini enggak arasa-rasen, diturut terus itu pasti sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu caranya. Ini thariqahnya Nahdlatul Ulama. Ini yang penting. Nah, yang kedua, Nahdlatul Ulama ini hakikatnya adalah imarah. Imarah. Karena kita sudah menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah. Dan kita membentuk kepengurusan mulai pusat sampai ke ranting. Maka hakikatnya kepengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah imarah. Imarah itu ya seperti pemerintahan, namanya imarah. Ya, jadi kita ini pengurus Nahdlatul Ulama ini adalah badan yang mengurus hajatnya orang banyak, yaitu hajatnya warga Nahdlatul Ulama. Nah, hajat ini bisa macam-macam, bukan hanya hajat keagamaan saja. Warga Nahdlatul Ulama itu butuhnya bukan cuma ngaji saja. Butuh juga untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan bagi hajat-hajat kesehatannya, hajat-hajat pendidikannya, hajat-hajat ekonominya, dan lain sebagainya. Dan ini semua harus kita terima sebagai tanggung jawab pengurus Nahdlatul Ulama. Tidak boleh kita hindari. Karena kita sudah terlanjur mau jadi pengurus. Dan di dalam NU itu ada ART, ada ADART, ada program hasil muktamar dan sebagainya. Kalau sudah mau jadi pengurus ya tidak harus mau mikul tanggung jawab ini, tanggung jawab imarah ini. Salahnya sendiri kok mau jadi pengurus. Yang sebetulnya tidak wajib. Kalau sampean kemarin mau dipilih jadi pengurus kok menolak, itu tidak dosa sebetulnya, tidak wajib. Tapi wong sampean sudah berani-berani mau, ya harus berani tanggung jawabnya. Tanggung jawab imarah ini. Nah, maka kita ingin mengembangkan kapasitas NU ini. Jadi gini, karena kita ini imarah, kita tidak berhak mengeluh. Tidak berhak mengeluh. Jadi kalau ada pengurus ngomong, gimana NU ini kita ini pemberdayaan kurang anu ini goblok namanya. Ya kalau ada masalah di dalam warga itu tanggung jawab kita untuk memikirkannya, bukan kita ikut-ikutan ngeluh. Pengurus tidak boleh mengeluh. Ya. Apapun yang menjadi masalah di tengah-tengah warga NU ini, tanggung jawab kita untuk mengupayakan jalan keluarnya.
ya, untuk membantu mereka dan seterusnya. Kita tidak boleh ikut-ikutan mengeluh. Ya. Nah, karena ini sudah jadi tanggung jawab kita. Nah, maka saya dalam berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa kita harus membangun kapasitas kepengurusan ini sedemikian rupa sehingga bisa berfungsi laksana pemerintahan. Karena ini adalah imarah, berfungsi laksana pemerintahan. Kalau laksana pemerintahan ya berarti setiap orang yang ada di dalam pengurus itu harus punya kerjaan yang jelas. Punya tugas yang jelas, kerjaan yang jelas, urusan yang jelas. Kalau ada pengurus tidak pegang urusan yang jelas, dia nanti akan jadi urusan sendiri. Bukan ngurus tapi jadi urusan. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka di dalam menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama ini kita sengaja memilih tema mendikdayakan Nahdlatul Ulama. Bukan hanya memberdayakan, tapi mendikdayakan. Karena kita butuh dikdaya. Kalau cuma berdaya itu namanya berdaya itu ya pokoknya makan nggak sampai kelaparan, nyandang nggak sampai telanjang dan seterusnya ini. Tapi kita mau mendikdayakan. Kalau mendikdayakan itu berarti kita tahan segala ujian dan punya kemampuan untuk merubah keadaan. Ini namanya dikdaya. Nah, kuncinya pertama-tama adalah membangun satu sistem nasional untuk bisa berfungsi laksana pemerintahan. Nah di sini menjadi penting pertemuan-pertemuan seperti ini untuk membangun kesadaran kita bersama. Indonesia itu penduduknya sekitar 275 juta orang, lebih 275,5 juta orang penduduk Indonesia. Untuk mengurus penduduk 275 juta ini, pemerintah itu mengangkat pegawai ASN yang jumlahnya mencapai 5,7 juta orang ASN. Nah kita ini mau ngurus warga yang jumlahnya 140 juta. Maka hitung kita ini perlu punya ASNU paling enggak antara 2,5 sampai 3 juta orang. Dengan standar kemampuan yang jelas, dengan pekerjaan yang jelas, pembagian urusan yang jelas. Ini yang hendak kita wujudkan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Nah seperti yang tadi disinggung oleh Sekjen, kita sudah membuat istilah kita desain, rancang bangunnya ini kita sudah buat. Bulan Mei yang lalu kita adakan konferensi besar dan berhasil mengesahkan 19 peraturan perkumpulan. Dan sudah itu kita masih punya macam-macam turunan peraturan lagi yang kita sebut sebagai peraturan PBNU. Yang insya Allah nanti pada waktunya akan kita kombeskan untuk dijadikan peraturan perkumpulan juga. Ini semua adalah rancang bangun tentang bagaimana kita mengoperasikan organisasi ini secara nasional. Sudah ada. Nah, selanjutnya ini yang paling penting. Selanjutnya yang kita harus lakukan adalah pertama, menggenjot pelatihan-pelatihan kader yang sistemnya juga sudah jadi. Pelatihan-pelatihan kader ini perlunya apa? Untuk mencetak ASNU ini. Supaya yang jadi pengurus ini tidak asal orang mau, tapi orang memang punya kemampuan, punya standar untuk menjadi pengurus. Nah yang sekarang sudah terlanjur mau jadi pengurus, ya kita didik lagi.
supaya bisa mengejar standarnya pengurus. Nanti ada pelatihan dasar, pelatihan menengah, ada akademi kepemimpinan nasional. Nah yang kedua, ya, ini yang sangat penting kita jalankan sejak sekarang. Kalau pelatihan ini butuh strategi tersendiri karena kebutuhan kita besar sekali dan tidak bisa sekaligus. Kita ini hitung kemampuan kita yang mungkin kita kejar ke depan itu adalah bahwa dalam setiap tahunnya kita harus mampu menyelenggarakan tidak kurang dari 3.500 kali pelatihan kader di seluruh Indonesia. Mulai dari dasar, menengah sampai akademi kepemimpinan nasional. 3.500 kali setiap tahun dengan target kader antara 150 sampai 200 ribu orang setiap tahunnya. Sehingga dalam waktu beberapa tahun, ya, dalam waktu 10-20 tahun mudah-mudahan kita sudah punya pasukan ASNU yang optimal untuk menggerakkan organisasi ini laksana pemerintahan. Ya. Nah ini sedang kita jalankan strateginya sekarang. Karena kita harus mikir instrukturnya. Kita butuh tidak kurang dari 1.500 instruktur untuk pelatihan-pelatihan itu dan seterusnya. Tapi yang sudah harus dimulai dari sekarang adalah disiplin di dalam menjalankan garis-garis organisasi. Garis organisasi itu apa saja? Pertama ya aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi itu. ADART itu seperti apa bunyinya, peraturan perkumpulan seperti apa bunyinya, peraturan PBNU seperti apa bunyinya. Ini harus dijalankan dengan disiplin. Enggak perlu kreatif soal ini. Jangan kreatif-kreatif kalau soal aturan ini. Ikuti saja apa yang ada, karena sudah dibuat. Karena kalau kita tidak disiplin, ini bangunan sistem secara nasional ini tidak akan bisa terwujud. Maka harus disiplin. Ya. Nah, untuk menjaga disiplin ini, alhamdulillah kita punya sekjen, ya, yang sewaktu-waktu bisa kita fungsikan sebagai pacul. Sekarang ini kalau tidak disiplin, pacul, gitu. Nah ini ada pantunnya ini. Jadi disiplin itu pertama disiplin aturan, dan kedua garis organisasi itu pertama adalah aturan, dan kedua adalah kebijakan organisasi. Apa yang menjadi kebijakan mulai dari tingkat nasional, ini harus diikuti sampai ke bawah. Jangan bikin kebijakan sendiri. Kalau PBNU sudah bikin kebijakan, ya jangan lalu terus PWNU bikin kebijakan yang berbeda misalnya. Apalagi terus melawan kebijakan PBNU, itu namanya bugot. Tidak boleh. Ini disiplin dalam pelaksanaan kebijakan. Ini garis organisasi ya kedua. Nah, ini penting. Nah, maka disiplin ini memang harus ditegakkan. Kalau enggak ya pasti ada sanksi. Ini ada pantun tersendiri soal ini. Sormejo no ulane, jok gelo wis ngono carane, gitu. Jadi kalau sampean dengar di sana sini ada pengurus ditegur, ada pengurus di caretaker dan sebagainya itu, ya. Yang penting itu tadi sormejo no ulane, jok gelo wis ngono carane. Karena kita harus disiplin. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ya, ini semua adalah upaya kita berkomunikasi. Saya harap nanti ada hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam kesempatan ini supaya kita bisa berdialog. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pertama-tama yang paling penting, menjadi lantaran membangun hubungan ruhaniyah di antara kita semua, mulai dari pengurus ranting sampai ke PBNU. Dan tentu saja kita berharap ada
masukan-masukan yang berguna yang bisa kita adopsi untuk kita kembangkan bersama-sama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.